Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 kita adakan rapat pemantapan pengurus DPC PWRI Kabupaten Bulukumba. Dan sebelum kita lanjutkan, kita beri dulu kesempatan Bapak Pembina memberikan arahan sedikit kepada kita semua. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Salam dan hormat saya kepada Ketua Padepokan, kepada Bapak yang sebelah Ketua Padepokan, kepada senior teman yang sudah berada juga saya dari mewakili mahasiswa PMI, juga adik-adik yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa semua yang hadir di ruangan ini adalah adik-adik saya yang sangat luar biasa. Tapi berkaitan dengan profesi, tentunya harus lebih banyak biasa di luar ya. Karena kalau terus jalan ruangan ada bisa dapat ilmu baru, wawasan baru dan lain sebagainya. Saya putra Bulukumba juga Pak. Saya lahir di Kanya. Sekarang saya sudah masuk usia 57. Dan di Jakarta lebih 20 tahun melawan juga. Tapi di perantauan itu saya banyak juga waktu menghabiskan dengan adik-adik mahasiswa. Khususnya adik-adik mahasiswa dari UIN Ciputat, ya, ada di sana senior-seniornya awal, ada pemaksud dan lain sebagainya. Saya di Jakarta kurang lebih hampir 10 tahun itu sebagai aktivis. Jadi saya boleh dibilang aktivis sosial, juga sebagai pemerhati anak, karena setiap ada konflik, khususnya masalah konflik horizontal, kemudian bencana alam, ya. Dan kami inilah yang di Jakarta itu berjuang untuk anak, sehingga untuk kita bagaimanapun kondisinya anak tetap harus belajar, anak harus tetap mendapatkan haknya. Anak juga tetap harus kita advokasi bagaimana melakukan pendampingan untuk tumbuh kembang anak, juga untuk masa depan anak. Nah, saya tergabung di Jakarta itu di Komnas Perlindungan Anak. Saya waktu itu bersama Ketua Mulyadi, ya, barangkali adik-adik tahu nama itu. Kemudian dulu sekjennya Pak Aris Merdeka Sirait, Bang Aris. Sekarang terakhir saya tinggalkan Jakarta, beliau adalah Sekjen Komnas Perlindungan Anak. Nah, saya sendiri waktu itu berada di salah satu lembaga sosial yayasan yang menjadi mitra pemerintah juga, ya kan? Karena di Kementerian Sosial itu memang banyak bergelut dengan permasalahan sosial, ya. Jadi lahirnya Komnas Perlindungan Anak, setelah itu juga pemerintah membentuk KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, itu juga menjadi mitra kita semua, khususnya adik ini. Nah, dalam perjalanannya, ya, kalau aksi, ya, aksi harus turun jalan, ya kan? Saya dulu berkantor di Jakarta itu di Bawabus yayasan. Adik-adik kalau mau turun di jalan mau demo, ya kan? Saya datang, Pak, mau demo Pak? Udah di belakang ada dapur, demo masak aja dulu. Nah, saya ngobrol-ngobrol apa nih, ya kan? Inspirasinya. Nah Bang, ini sudah begini, oke. Tapi saya persilakan adik-adik sebelum turun jalan, saya siapkan surat lembaga untuk menyurat ke DPR RI terkait dengan permasalahan
ke komisi mana yang dituju. Sampaikan ketika tidak direspon, maka silakan adik melakukan aksi yang kira-kira bisa mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah ketika itu memang berkenaan dengan pemerintah, apa-apa yang memang perlu dikritisi ya dalam khususnya dari mahasiswa itu menjadi kelompok terdepan ya. Kenapa itulah perjalanan sebagai aktivis. Tetapi saya tidak pernah terlepas dari peran media. Media inilah yang mengeksplor, membesarkan semua permasalahan itu, karena kegiatan kalau tidak terekspos itu ya ibaratnya namanya sayur tanpa garam juga ya. Jadi kehadiran media ini adalah menjadi ujung tombak khususnya dalam mengawal pemerintahan, bagaimana melakukan kontrol, bagaimana melakukan advokasi dari PMI. Saya bekerja sama dengan UIN Ciputat, itu saya kirim sampai ratusan relawan, dan saya setiap 3 bulan ya secara periode itu saya refresh lagi. Nah, ini masuk kampus, ini lagi yang keluar kampus. Satu kali saya kirim waktu itu kurang lebih 150 orang mahasiswa tergabung dalam. Nah, ini senior-seniornya dulu. Kalau orang sholat, saya bilang, sholat kan kebutuhan Bang, ya kan? Oh, jadi ya itu kan bercandanya ya. Terus kalau begitu PMI apa? Ya kan? Kumpulan mahasiswa Islam Indonesia Bang. Kalau begitu kamu sholatnya kebutuhan, berarti juga Persatuan Mahasiswa Insya Allah Islam. Oh, semua tuh, ya kan? Saya kan, wah, ya. Karena sholatnya juga kebutuhan kan, berarti Insya Allah Islam. Nah, tapi itu bahasa percandaan kita, dan itulah saya masih hadir di sana bersama Tupperware dan Kementerian Sosial dan beberapa donasi lainnya. Ya, itu hadir. Kemudian mengakhiri perjalanan saya di dunia aktivis itu, saya bikin doa 1000 lilin korban anak lumpur lapindo bersama Kementerian Sosial. Ya, saya lakukan itu semuanya. Ya, saya berharap pada hari ini saya cerita agak-agak di Twitter bahwa kegiatan saya semua ini terkait sosial media, dan saya diminta hadir di stasiun-stasiun TV untuk diminta sebagai narasumber atau apapun itu judulnya, ya kan? Macam-macam lah teman-teman media itu. Kalau waktu pernah TV1 itu masuk di, waktu saya masih tinggal di Jakarta Selatan, TV1 itu masuk dalam kompleks rumah saya, ya. Nah, di sana oke deh, oke. Gitu kan, tapi kembali kepada rujukan Pak Kamat bahwa kita tidak penting di mana, yang penting kita harus bagaimana. Itu yang jadi fondasi saya, itu yang menjadi semangat saya, sehingga alhamdulillah hari ini yang pertama di Indonesia yang mengusung Aleph Education ini training offline, kami di Sulawesi Selatan 5 kabupaten, dan penyambutan Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, bahkan Bantaeng dan Makassar, alhamdulillah luar biasa. Pak Kasih sudah hadir, inilah honorer yang bukan siapa-siapa. Mari kita guncang Bulukumba, bahkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultani dari Kelurahan Matetko. Terkait undangan pada hari ini mengenai perbaharuan daripada media PW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumani, biasa dipanggil Su. Jadi tadi ada ya program pertama yang katanya mau diusung sama PWRI ini, yaitu latihan jurnalistik. Menurut saya ini sangat bagus ya.
diharap juga kerjasama dari teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Mungkin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya yang sering dipanggil, yang langsung dipanggil Bapak Ibu teman-teman adalah Handir. Dari Handir itu mungkin kita belum tahu, karena juga saya dipanggil Bapak Kadis, itu nama Handir. Iya. Dari Handir itu Haji Andi Ibrahim. Iya. Itu nama saya. Handir. Ya, jadi kampus juga kan dipanggil Pak Handir. Jadi itu yang nama pendek. Kalau panjang nama itu panjang. Jadi itu. Jadi hari ini saya sangat merasa bersyukur karena kita juga sempat ketemu dan sebelumnya kita tidak pernah ketemu. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu langsung. Mungkin di hari pertama dulu kita belum sempat ketemu barangkali atau ada yang pernah hadir, ada yang belum. Alhamdulillah hari kedua ini kita sudah sempat hadir bersama-sama. Jadi itulah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PWRI Kabupaten Lumba, yang kami hormati Bapak dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tindak lanjut pengembangan dan pemantapan PWRI Kabupaten Bulukumba. Salam dan selamat senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW bagi menjadi contoh dan panutan buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kalau saya lupa kalau ada jadi grup tadi nanti di jalan saya ingat kalau ada pertemuan hari ini. Iya, jadi salah satu alasan kenapa saya mau terlibat di PWRI karena pertama diajak oleh beliau, kedua kemudian kedua ya menambah ilmu juga. Dan sekedar informasi ya, saya menjadi bagian keluarga besar Balai Latihan Kerja Bulukumba dan saya salah satu instruktur di BLK Bulukumba yang bertanggung jawab di bidang bangunan atau modular, dan saat ini lagi dikembangkan bagaimana pengembangan desain gambar arsitektur, dan ini ke depan akan dilakukan pelatihan. Dan kalau ada di antara bapak atau sekalian atau ada keluarga yang berminat ya silakan desain gambar arsitektur. Ini ada dibuka nanti tanggal 7 ya. Kemudian ya perkenalkan, nama saya Sedal Abidin. Sedikit banyaknya soal dunia pers, dunia wartawan ya ada yang saya tahu karena ketika masuk di kampus Universitas Negeri Makassar sempat terlibat di media kampus dan terakhir jabatan sebagai pemimpin redaksi lembaga pers mahasiswa kampus Universitas Negeri Makassar bernama Profesi Tabloidnya. Ini juga sebenarnya saya harapkan sama teman-teman di Bulukumba khususnya dari mahasiswa. Saya harap sebenarnya organisasi mahasiswa itu membuat semacam lembaga pers mahasiswa sehingga ide dan gagasannya itu tersalurkan melalui media. Bukan misalnya setiap ada masalah kemudian terjun di lapangan demonstrasi, tetapi ada hal-hal alternatif yang bisa dipakai saluran yang lain, saluran alternatif melalui ya gagasan dan ide, dan itu bisa diwijawantahkan dalam sebuah media. Apalagi sekarang ya ada namanya media online yang bisa membuat media seperti itu. Itu harapan saya, tapi jadi belum terbentuk. Tapi di KPD juga ada media yang bisa langsung ketemu. Oh ya, sekarang saya juga lagi mengembangkan ya media melalui YouTube. Jadi nama channel itu Bulukumba Inspiring. Saya kontennya itu bagaimana ya konten-konten yang menginspirasi, mengedukasi dan senantiasa berupaya menghadirkan tokoh atau sosok yang dianggap inspiratif. Jadi kalau bapak teman-teman ya mau bersama-sama
berdiskusi atau ada hal yang disampaikan, silakan hubungi saya dan kita dialog melalui podcast. Ya, jadi termasuk apalah ya, kalau bukan pertama, kedua dibuka untuk podcast ya, yang sekarang lagi lagi booming ya. Jadi mungkin dengan adanya kita, berita yang akan kita masuk lagi bisa lebih baik dan lebih tajam lagi kepada pemerintah maupun kasus-kasus yang ada. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya perkenalkan nama saya Rizwan. Jadi saya cuma selaku kepala wilayah di Desa Batu Macina, salah satu dusun. Dan alhamdulillah ini berkat didikan dari beliau sehingga saya bisa menduduki jabatan seperti itu, namanya kepala dusun. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa harapan saya menurut saya di BWN ini kan sebelumnya pernah dibentuk namun agak vakum. Jadi harapan saya di sini bagaimana itu pengurusnya betul-betul yang mau bekerja, dan terus PWRI itu sebenarnya adalah salah satu media yang nomor satu lah, karena penaung yang namanya media-media lain. Dan kalau bisa sebelumnya itu kita kalau bisa ada yang namanya websitenya sebelum kita melakukan pelatihan untuk jurnalisnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku harapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat. Mohon maaf, saya atas nama saya Safarudin dari Kajang Pantama, dipanggil Buat Sapa, dan saya lahir di Pantama, dusun Pantama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Ketua. Tentunya dalam hal ini bicara soal media, saya tidak mau terlalu jauh bicara soal media karena jujur saya baru pertama kali mau mencari pengalaman di media. Tentunya harapan terbesar saya bagaimana ke depannya supaya ini apa-apa yang menjadi program kita khususnya di BWN ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk misalnya saya harus sampaikan bahwa namanya media tentunya harus datanya harus akurat gitu atau ini tidak ada lagi kejadian seperti yang pernah saya rasakan sendiri di tahun 2017 lalu, di mana media itu memihak kepada pemerintah. Memihak. Kenapa saya katakan itu? Karena saya terlibat langsung dalam gerakan aksi mahasiswa pada saat itu, dan media malah mengangkat isu yang berbalik negatif daripada gerakan mahasiswa yang dilakukan pada saat itu, karena ada korban mahasiswa. Dan mudah-mudahan harapan kita ini ya bagaimana supaya media kedepannya ini yang didirikan dan yang dipimpin langsung oleh ayahanda Pak Arsyad tadi, semua kedepannya memang betul-betul bisa bermitra dengan baik dengan pemerintah sampai kepada masyarakat. Termasuk misalnya bagaimana pada persoalan yang ada di sosial, sebagaimana misalnya yang disampaikan tadi oleh Kakanda mengenai soal misalnya data kemiskinan di Bulukumba di kepemimpinan Pak Bupati yang baru ini selama 1 tahun itu makin meningkat. Ya ini memang menjadi PR terbesar juga, karena jujur saja saya akan berpikir bahwa ini namanya data kemiskinan sampai kiamat mungkin tidak akan habis ini, karena semakin hari semakin bertambah. Ya, karena semakin hari semakin bertambah. Semua merasa miskin ketika memang ada namanya model bantuan. Entah kesadaran masyarakat memang yang tidak ada, atau pembinaan kepada masyarakat yang tidak dilakukan, sehingga pemahaman-pemahaman yang terjadi dalam lingkup masyarakat itu ketika berbicara soal bantuan atau adalah lain, mereka semua merasa masuk dalam kategori miskin ini. Karena jujur sampai saat ini pun misalnya khususnya di desa saya ini, saya tidak pernah mendapatkan memang misalnya contoh dari dinas sosial
Dia bahwa memang kategori, misalnya miskin itu seperti apa, kayaknya tidak pernah memang dilakukan. Akhirnya apa, di masyarakat di bawah itu tidak tahu. Intinya kalau ada niat, saya harus masuk, karena saya ini merasa. Nah ini kan memang kalau misalnya ada kedepannya misalnya mengenai soal sosial-sosial itu ya kami juga mudah-mudahan bisa terlibat di dalamnya sehingga kita bisa berbagi dan bisa mengetahui bahwa sebenarnya di masyarakat itu banyak kendala dan pemahaman yang memang kira-kiranya memang agak keliru. Yang mungkin cukup sekian Pak, mohon maaf kalau lebih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatian, saya tidak mengintervensi, tapi saya ingatkan harus ada 2 alat bukti. Apabila 2 alat bukti ini terpenuhi, maka silakan diekspos. Mau siapa yang baca mau menyerang balik, karena 2 alat bukti ini kita pegang. Jadi jangan main eksekutor kayak tukang bom pisang. Tidak ada saksinya 2 di sini, kita sikat saja kalau cepat jatuh. Sekarang ini terlihat kebenaran. Tolong, kalau beritanya hanya berita-berita selingkuh, apa itu berita selingkuh? Selingkuh itu selamatkan lingkungan hidup. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau beritanya menjurus kepada orang per orang, hati-hati. Dikit politik. Kata Raja Soli, pelan-pelan. Bertanya dulu sama Bapak Sena, kalau beritanya saya muat lagi, karena ini menyangkut pemerintah, menyangkut serangan ini. Jangan sampai dia tangkis. Dia serang balik kita. Jadi saya tetap sampaikan bahwa sebentar ya tidak bisa buat berita, tolong koordinasi sama teman-teman, sama kami, sama siapa saja. Tapi kalau yang bisa berberita dan punya 2 alat bukti silakan eksekutif. Tidak ada lagi istilah bahwa pers pro pemerintah. Tidak ada nih, ini harus netral. Marah pasien sebentar karena dia kebetulan pelatih kita. Yang kedua, ada tadi persoalan kemiskinan. Saya sampaikan ini harus diberitakan ini. Ini tidak main-main ini. Ini kemiskinan, kenapa? Karena selalu ditanggul, bahaya itu kalau selalu ditanggul. Itu tanggul sebesar kalau datang banjir bocor, banyak lagi orang miskin. Orang miskin ini sudah menurun pada cucu. Tidak main-main ini Pak. Angka kemiskinan sudah menurun pada cucu. Kenapa? Karena orang kaya tidak mau lagi menikah sama orang miskin. Ada itu orang kaya. Jadi orang miskin tidak bisa nih. Itu juga masalahnya orang kaya sekarang. Cari menikah miskin. Dia cari siapa ini. Kalau dia miskin tidak tahu. Orang miskin menikah sama orang miskin. Pertama lagi orang miskin ini bisa bilang urusan itu. Karena orang dari dalam juga terlalu banyak. Kita pergi bersilakan itu. Dan itu kalau menjadi wartawan dengan terakhir kemana? Kami panas pada kemiskinan. Itu tidak terang mata. Ayo, satu, tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid dari Desa Rangka. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya saya diutus oleh Bapak Kepala Desa untuk mengikuti pelatihan pembuatan berita ya, itu yang penyampaian Bapak Kepala Desa kepada saya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah sebenarnya di dalam suatu kabupaten itu kan di Pulau kita ini ada beberapa ceritanya media-media online yang seakan-akan ketika datang ke desa-desa itu menjadi racun bagi desa. Mengapa saya katakan seperti itu? Ya, seakan-akan wartawan ini karena datang ke desa karena ada tujuannya. Nah, itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Yang kedua, apakah tidak ada pembagian wilayah untuk beberapa media-media
sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa hanya yang ada wartawan saja di desanya yang terekspos. Bahkan banyak desa-desa yang mempunyai kayak wisata-wisata namun tidak terekspos karena tidak ada wartawan di desanya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu wartawan atau pembuat berita, apakah juga itu setiap kepengurusannya bertambah pengurusnya atau yang seperti apa? Maklum Pak, saya bertanya seperti ini karena saya tidak ada pengalaman di bagian itu. Terima kasih. Kenapa ini? Saya kira teman-teman saya yang ada ini mau didatang dia dengar ternyata hebat semua dok, bagus semua. Dari Pak Profesor tidak kasih bicara kalau tahu nih bapaknya durian itu ya. Gimana tadi yang bisa bicara tadi? Yang penting kalau jangan durian, kan ada grup saya mau bikin ini saya video sebentar. Di situ upload di situ lihat dan memasak durian. Yang di upload kita hidup. Jadi dalam hidup yang mapan, jadi bukan miskin. Miskin itu juga tidak boleh dikategorikan bahwa tidak punya apa-apa, ya kan? Jadi kemiskinan itu adalah bahasa memang yang merupakan suatu hal yang secara tidak langsung bahwa ekonomi masyarakat itu menurun. Yang kedua terkait dengan itu tadi, saya mau mengatakan bahwa ini menjadi PR-nya pemerintahan berjalan. Kenapa? Angka kemiskinan ini bukan hanya di tahun 2020 misalnya dan lain sebagainya, tapi kita sepakati bahwa angka kemiskinan atau angka pengangguran di Kabupaten Bulukumba ini menjadi PR-nya pemerintahan terpilih, Bupati terpilih Haji Andi Utar Aliusuf dan Wakil Bupati terpilih Bapak Haji Manak. Kami yakin dan percaya bahwa akan konsentrasi meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menghilangkan atau konotasi daripada kemiskinan itu untuk kembali ditekan oleh pemerintahan berjalan sehingga grafik kemiskinan yang menjadi pemerintahan juga itu insya Allah Bupati dan Wakil Bupati serta masyarakat akan bekerja keras untuk menurunkan grafik angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba ini termasuk pengangguran. Dan saya berharap teman-teman mahasiswa, teman-teman media, siapapun, ayo kita bersama-sama, kita bergandengan tangan dengan pemerintahan yang terpilih untuk membawa Bulukumba ini lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih maju. Terima kasih. Saya sekaligus dipercayakan tadi oleh Ketua DPC PWRI untuk menutup acara kita hari ini, dan insya Allah program-program ini akan terus berlanjut. Program ini tidak akan mandul, program ini akan produktif terus, dan peran media semua ini kita harapkan memang tadi juga saya tadi ada juga masukan dari teman-teman bahwa peran media itu tidak boleh hanya muncul satu media, tetapi peran media itu memang sebisa mungkin sebenarnya itu ada di masing-masing wilayah sehingga terjadi sesuatu itu langsung reaksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang berkaitan dengan
selalu membuat berita-berita berimbang. Jadi tapi yang khusus kalau kita buat beritanya macam saja, tidak ada gitu masalahnya kalau kita berapa masa ada pasalnya. Dan itu kita kerja karena kita seorang wartawan jangan hanya dibirakan. Kata kita. Oh, bapak itu. Siapa itu tadi? Mana yang mau di-nya? Kalau ada istri jalan cemberut, suaminya selalu marah-marah di rumah. Iya, biar kadang-kadang juga teman ketemu aja bicara. Tapi kalau kembali memang ini saya tapi misalnya wartawan ini akan mencarikan ketiga orang. Ini mau ini yang bisa lagi. Sini di. Mati itu. Mana tuh? Saya mohon maaf kepada bapak-bapak serta ibu-ibu serta saudara-saudaraku ini. Saya panggil saudara-saudaraku sorry karena saya lebih tua. Cuma saya mau kasih lihat bapak ini dari Jakarta. Itulah diundang Pak Bupati kembali ke tamu. Bapak ini adalah aktivis, dia melintang di dunia aktivis, praktisi di kampus, dia juga bergelut bersama media yang ada di Jakarta, bahkan dia juga pengusaha paling populer di Jakarta, Makassar, sekarang balik ke kampung. Bapak ini sekarang bagi-bagi di rumah, tapi kalau mau bicara bagaimana cara bagi-baginya bisa diri tidak banyak, tidak mendaftar. Biasanya kalau mendaftar itu per 35 juta apa ini kasih murah untuk bertumbuh saja ini. 1 juta rupiah aja bisa dapat rumah di situ. Tapi pendaftarannya 1 juta. Oke, kita berlanjut. Saya memperkenalkan diri teman-teman saya yang memang saya undang langsung ini, undang-undang langsung lewat telepon. Saya persilakan dari Malang Pesoang perbatasan Sinjai, berdiri dulu. Jauh ini dari Sinjai. Ini salah satu orang kita yang punya banyak biaya. Kita lanjut. Nah ini teman saya ini jangan dianggap enteng. Dia penguasa ikan di Kabupaten Bulukumba. Begitu Anda butuh ikan, telepon saja. Dia sudah lama di luar negeri. Nah saya persilakan dulu Bapak Sabarudin. Bapak Sabarudin ini karena dia pengusaha ikan dan memang dia cerdas. Jadi silakan dulu Pak Sabarudin. Bapak ini dia asalnya jauh-jauh dari Kajang, tapi istrinya orang Sinjai. Saya persilakan dia ketua perguruan silat Perisai Putih dari Gantara. Silakan dulu. Bapak ini kalau saya tidak mau banyak cerita, kalau mau mengaksesikan bagaimana Perisai Putih ini eksin, bisa kita lihat nanti kita nonton kalau dia sudah aksi. Bapak, apa pembina, apa sekretaris? Nah sekarang ini Bapak orang nomor satunya Gantara, Bapak Haji, silakan Bapak Haji Zainal berdiri. Gantarang Mariono. Satu lagi yang dari barat desa Barapan. Nih Pak Batian. Nih perwakilan dari kepala desa Bantuan Cina Pak Ismail berdiri. Perwakilan dari Muslim Bikin Muslim Pujuan Subuh Bapak Ardi silakan berdiri. Bapak Sinar Pendidikan dari desa apa namanya itu? Desa apa itu Pak? Desa Tacoro berdiri dulu. Kemudian perwakilan dari desa Dampang, orang katanya Dampang, silakan berdiri.
Perwakilan dari Desa Matrionieng, silakan berdiri. Ya. Jadi kalau mau lihat berbicara tentang pertanian, silakan berdiri Pak, dari Kindaring satu yang di belakang. Siap. Kemudian wartawan senior dari Sulika sebagai sekretaris berdiri Pak. Dan kita di sini dipantau oleh wartawan senior radar, namanya reporter radar di Adesum. Silakan berdiri deh, Adesum. Ini reporter radar. Salah satu pemateri nasional dan internasional di bidang pendidikan yang selalu dipakai oleh Pak Bupati, Wakil Bupati di masanya itu. Dan tokoh pendidikan, silakan berdiri dulu Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Nur, siapa? Ibu Sri, coba berdiri. Ini orang-orang hebat ya. Yang satu lagi yang kecil-kecil tapi dia kalau berbicara pendidikan bisa. Siapa lagi namanya? Nah ini dia. Ya ini jurnalis pendidikan. Nah karena sudah diperkenalkan semua dan memang ini seni yang diundang. Dan wartawan itu tidak perlu terlalu banyak. Bung Karno saja tidak minta banyak-banyak. 10 pemuda. Kasih saya 10 pemuda yang belum jangan di dunia. Nah sekarang ini Pak pemuda lagi saya dikasih oleh Allah ini. Banyak ini. Karena juga Bung Karno minta 10 orang tua, tapi dia mau guncang hanya gunung. Nah sekarang ini lebih 10 ini. Tidak tahu bagaimana caranya ini mau dikelola karena ada bapak pembina 2 orang di sini. Mungkin kurang pembina ini karena ini memang wartawan liar ini. Tapi itulah karena pembinanya orang misalnya tidak ada akan dia kalau selalu dibina. Untuk lebih jelasnya, sebelum pemateri dari Bapak dari Jakarta yang bicara, kita persilakan dulu Bapak Yusuf selaku Dewan Kehormatan Pers PBRI. Kalau Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita dari undangan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Dan alhamdulillah kita sudah berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di pertemuan pada hari ini kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, pertama saya ingin sampaikan bahwa saya selaku sekretaris di periode sebelumnya, kebetulan kemarin saya akhirnya dilimpahkan kepada adiknya saya, yaitu Pak Indah Wawan. Kebetulan karena mungkin masalah kesehatan saya tidak terlalu memungkinkan barangkali banyak aktivitas, karena banyak aktivitas saya juga di kantor. Dan kemudian juga saya rasa kalau saya serahkan dulu bagaimana kita nantinya ini bisa bekerja secara bersama-sama. Dan saya rasa di PWR ini sebenarnya bukan media langsung sebenarnya kita, tapi kita adalah lembaga yang menaungi media sama dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang ada sama sekarang ini kita di namanya PWRI, Persatuan Wartawan Republik Indonesia, yang mana sekretarisnya sekjennya di pusat, sekjennya itu Pak Joko Sianto, dan ada lagi perubahan nama sekarang itu yang ketua. Ini kita bisa bangun di Kabupaten Bulukumba, kita bisa kuatkan di Kabupaten Bulukumba, dan betul-betul kita tetap memfungsikan dari beberapa bagian-bagian di dalam struktur itu. Di dalam kawan-kawan saya rasa ada di sini ada bagian etika, hutan profesi,
itu betul-betul nanti bagaimana kita melihat dari rekan-rekan kita pada saat menjalankan tugasnya, yang artinya kita begitu belum tahu pasti daripada permasalahan-permasalahan yang tidak artinya lengkap, tapi mari kita konfirmasi lebih mendalam. Kemudian juga ada bagian hukum, jadi adinda-adinda dari kalangan wartawan ini ada yang akan nanti artinya memberikan perlindungan hukum. Jadi ada banyak hukum di bawah struktur PWI. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya ini dapat berjalan dengan lancar dan kita berkolaborasi dengan atau bermitra dengan beberapa organisasi di luar agar informasi-informasi yang kita dapatkan lebih akurat dan bisa kita beritakan dan kita saling mengangkat. Jadi artinya kita mengangkat menyelesaikan masalah, bukan artinya membuat masalah. Jadi mari kita belajar sama pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi hal-hal itu perlu kita selesaikan. Jadi ada sesuatu yang kita ungkap, tentu kita bagaimana cara solusinya. Itu lebih baik dan tepat juga artinya bagaimana mendukung pemerintah. Kita mendukung pemerintah dalam hal pembangunan. Kalaupun ada nanti kritikan-kritikan terhadap pemerintah, mari kita bantu juga mencarikan solusinya. Saya rasa itu yang saya sampaikan, dan kepada adinda saya, sekretaris, agar betul-betul dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendelegasikan semua program-program kita ini bekerja sama dengan Pak Ketua dan teman-teman yang lain yang nantinya mungkin akan direvisi barangkali Pak Ketua. Jadi artinya nanti Pak Ketua kalau ada yang tidak hadir tapi mau aktif, tolong jangan sendirian dulu Pak Ketua barangkali, tetap kita komunikasi itu. Karena lebih banyak mungkin lebih bagus untuk yang bergabung ketika mungkin kita akan lebih kuat bagaimana kedepannya insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 komponen ini bisa membalikkan negara tanpa harus perang. Nah, yang pertama itu adalah dari mahasiswa, ya kan? Kedua itu adalah media. Ya, yang ketiga itu adalah satunya elemen masyarakat ini adalah rakyatnya itu. Mau dibuktikan waktu perjuangan reformasi siapa yang menyelesaikan Orde Baru, ya kan? Nah, itu mahasiswa yang duduk di gedung DPR RI sampai akhirnya rezim waktu itu menyatakan mundur, ya kan? Maka lahirlah reformasi. Itu perjuangan ada di mahasiswa. Siapa membesarkan? Media, ya kan? Siapa komponen di dalamnya selain itu? Ya, masyarakat, rakyat, ya kan? Nah, 3 komponen ini pemerintah harus konsen terhadap 3 komponen ini. Kenapa? Jabatan yang mereka emban ini adalah jabatan politis, dan mereka duduk di sana bukan kursi dibeli dari toko furniture. Setuju nggak? Ya, bukan dari toko furniture itu kursi dia diduduki pemerintah, ya kan? Tapi itu amanah yang diberikan oleh rakyat, dipercayakan untuk mewakili kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah, ketika ini tidak sesuai dengan rule-nya, berarti kan ada yang keliru. Nah, pemerintah harus diingatkan, bablas, ya kan? Bablas itu jangan sampai amblas. Nah, ini seperti itu kita bahasa-bahasanya. Bahwa fungsi dari para sosial kontrol itu memang mengawal pemerintahan. Media ini utama. Siapapun harus bertanggung jawab, dan media ini akan terus mengejar sampai akhirnya sentral mengatakan iya oke, ya kan? Nah, itulah media ini nggak bisa Pak, nggak bisa. Sehingga saya harapkan yang hadir dalam proyek ini, saya yakin dan percaya bahwa memang ini semua adalah pekerja sosial, bahwa mereka sebenarnya orang-orang lapangan, ya kan? Berbeda dengan saya ini
passion seperti ini, tampilan saya pasti saya dibilang salah obat. Ya apa salah obat lagi, iya kan? Iya kan? Nah, ini apa nanti kayak ini kayak dasi, ya kan? Nggak bisa jalan ke otak, ini apa jadi bodoh? Nah itu tuh mahasiswa tuh. Nah, itu bahasanya mahasiswa, bahasanya aktivis. Tidak bisa dilihat orang rapi, ini saya udah pasti dimaki-maki kalau begini. Masuk kampus saya udah pasti dimaki-maki. Ngapain orang ini salah obat, ya kan? Nah, tetapi saya kali ini hanya hadir di tempat ini menghormati kedatangan beliau. Nah, saya hanya sharing aja, ya kan? Bahwa salah satu sarapan pagi saya tadi, waktu saya ngopi, saya sempat ketemu koran. Di koran ini kebetulan ada di sini seniornya, ada wartawan Radar. Saya baca koran Radar, wah ini Bulukumba 2020-2021 terjadi peningkatan kemiskinan. Saya tidak tahu siapa mau disalahkan ini. Yang jelas itu berdasarkan data statistik. Ini bukan data sekarang ini semuanya, pasti Radar naikkan ini sudah minta pertanggungjawaban. Ya. Ini pemerintah sekarang mampu nggak ini ngawalnya? Ya kan? Mampu nggak ini naikkan ini grafiknya ini? Cuma bisa naikkan grafiknya ini bagaimana? Ya kan? Nah, sekarang sudah terlanjur turun. Nah, ini ada wartawan, ya kan? Ada aktivis sebagai social control, tentunya menjadi concern bahwa PR-nya pemerintahan yang berjalan sekarang ini untuk bagaimana ya grafik yang turun untuk agar produksi jadi naik bisa turun kembali grafiknya. Ini PR-nya. Dan saya sepakat bahwa kita semua ini teman-teman pers